Kenalkan, nama saya Felicia Domine dari kelas 2023A dengan NPM 23104012. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Nah, yang pertama-tama kita akan mengetahui pengertian dari vektor. Jadi, vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai atau panjang. Nah, jadi, kalau dalam fisika atau matematika itu, besaran itu ada dua. Yang pertama, besaran vektor, dan yang kedua ada besaran skalar. Nah, jadi teman-teman, apa sih perbedaan dari besaran vektor dan besaran skalar? Nah, jadi yang kita pelajari hari itu tentang besaran vektor, di mana besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai atau besar. Nah, sedangkan untuk besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, contoh untuk besaran vektor itu seperti gaya, perpindahan, karena mereka itu memiliki besar dan arah. Nah, untuk besaran skalar itu termasuk jarak, luas, volume, daya, dan kecepatan. Nah, jadi teman-teman, untuk besaran skalar itu misalnya kalau dalam contoh kehidupan nyata, misalnya Susi itu berjalan 15 menit saja. Berarti dia hanya memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Maksudnya tidak memiliki arah, dia akan pergi kemana. Sedangkan besaran vektor, dia itu memiliki nilai dan arah. Kedua, kita akan masuk pada notasi vektor. Nah, teman-teman, untuk notasi vektor, misalkan kita mempunyai A. Nah, untuk notasi vektor itu dia mempunyai anak panah di atas A. Nah, teman-teman, untuk anak panah ini itu menunjukkan arah, sedangkan panjang dari anak panah ini itu menunjukkan panjang. Kita berbicara mengenai vektor. Misalkan di sini kita mempunyai titik A. Nah, titik A ini itu akan menuju ke B, menuju vektor B. Nah, di sini di titik A dan B itu ia akan bernilai sebesar A, misalkan dia besar sebesar vektor A. Nah, jadi teman-teman, misalkan kalau untuk vektor A, B itu sama dengan vektor A. Nah, kalau pertanyaannya mungkinkah sih kalau misalnya kan dari vektor A menuju B, mungkinkah dari vektor B menuju A? Nah, jadi bisa teman-teman. Jadi untuk misalnya vektor B itu menuju A, maka nilai untuk vektor A itu sama dengan minus atau minus vektor A. Oke, misalkan kita memberikan contoh, misalnya Susi itu berjalan dari A menuju B, itu misalnya sebesar 5 meter. Nah, Susi itu juga akan berbalik arah dari B itu menuju A. Nah, untuk mengetahui jarak yang pertama dari A ke B, misalnya jarak itu sama dengan A ke B ditambah B ke A, sama dengan 5 meter tambah 5 meter di 10 meter. Nah, sedangkan untuk perpindahan dari B itu menuju A, perpindahan B ke A dengan A ke B dengan 5 meter mengurangi 5 meter sama dengan 0 meter. Kita akan masuk pada jenis-jenis vektor. Jadi kita akan mengenal apa saja sih jenis-jenis dari vektor. Dalam vektor itu yang pertama jenis-jenis vektor. Nah, vektor posisi. Jadi teman-teman, vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di titik asal
0,0. Misalnya kita punya vektor OP dengan X, Y. Nah, berarti dia dari titik asal menuju titik vektor OP itu sama dengan X, Y. Tuh. Di yang kedua, oke teman-teman, jadi vektor posisi itu kita mungkin bisa kenal pada vektor 2 dimensi atau vektor pada bidang dan juga vektor pada ruang. Oke. Jadi yang kedua itu ada namanya vektor satuan. Nah, vektor satuan ini teman-teman, jadi vektor dengan panjang satu satuan. Oke, jadi vektor satuan adalah vektor dengan panjang satu satuan. Jadi misalnya kita mempunyai vektor satuan A itu sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Oke ya. Jadi untuk vektor satuan misalnya contohnya vektor satuan A itu sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Oke. Yang ketiga, ada yang namanya vektor 0. Nah, jadi vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0. Nah, jadi vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0. Misalnya kita punya vektor 0 sama dengan 0,0. Oke ya. Jadi di sini saya hanya menguraikan jenis-jenis vektor itu ada 3, yang vektor posisi, yang kedua vektor satuan, dan yang terakhir itu vektor 0. Oke, yang berikut kita akan mengenal komponen vektor. Nah, jadi teman-teman, dalam vektor itu ada yang namanya vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Oke, misalnya, jadi teman-teman dalam vektor 2 dimensi itu, jadi komponennya ada 2, yaitu komponen sumbu X dan juga komponen sumbu Y. Oke. Jadi untuk vektor 2 dimensi itu ada 2 komponen, yaitu komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, misalkan kita mempunyai vektor dari A menuju B, itu misalnya kita di sini misalnya vektor V. Nah, jadi untuk menggunakan ini kan ada vektor sumbu X dan vektor sumbu Y. Nah, jadi untuk vektor garis itu sama dengan X, Y. Setelah itu vektor kolom itu sama dengan X, Y. Nah, kalau dalam vektor teman-teman bisa dalam vektor garis, bisa juga dalam vektor kolom. Nah, untuk vektor 3 dimensi itu ada 3 komponen. Yang pertama, komponen sumbu X, terus komponen sumbu Y, dan komponen sumbu Z. Atau bisa juga kita membuat ini. Untuk vektor satuannya, misalnya untuk vektor A itu sama dengan 3i ditambah 2k banding k. Nah, jadi bisa seperti ini teman-teman, dalam vektor 3 dimensi, bisa dalam vektor kolom maupun vektor satuan. Merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, sehingga nilai vektor tergantung pada arah tiap-tiap komponennya. Jadi misalnya komponen X akan bernilai positif
apabila arahnya ke kanan dan bernilai negatif apabila arahnya ke kiri. Nah, jadi sedangkan komponen Y akan bernilai positif apabila arahnya ke atas, sedangkan bernilai negatif apabila arahnya ke bawah. Oke, misalnya untuk lebih paham, saya akan membuat ilustrasi. Misalkan nah, jadi misalkan kita punya vektor A di sini. Nah, jadi untuk menentukan nilai vektor A, jadi kita bisa melihat arah pergeserannya terlebih dahulu. Nah, jadi vektor A itu bergeser ke kanan, ini kanan 1, 2, 3, 4, bergeser ke kanan, bergeser 4 satuan, sehingga bisa diketahui bahwa X sama dengan 4. Kan di sini kan ada sumbu X. Kalau dia vertikal seperti ini, sumbu X. Nah, sekarang kita juga melihat pergeseran dari vektor A ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi untuk Y itu sama dengan 4. Nah, jadi dari sini vektor bisa dituliskan dengan misalnya vektor A itu sama dengan komponen X dan komponen Y. Berarti disini jadi komponen X sama dengan 4, juga komponen Y itu sama dengan 4. Jadi vektor A sama dengan 4, 4. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada definisi vektor. Nah, misalkan vektor AB itu adalah ruas garis berarah dari titik A ke titik B yang mempunyai panjang tertentu. Nah, jadi saya ulangi, jadi vektor AB itu adalah ruas garis berarah dari titik A ke titik B yang mempunyai panjang tertentu. Nah, misalkan kita mempunyai vektor misalnya dari A, dalam A itu ada X1, Y1, dan Z1, itu menuju vektor B, X2, Y2, dan Z2. Vektor B itu sama dengan vektor U. Nah, jadi vektor A dan B dinyatakan dengan notasi ini ya, notasi vektor AB itu sama dengan vektor B kurangi A. Berarti bisa lihat di sini, berarti X2 kan nilai dari B ya.
Berarti X2 kurangi ini X1 kan, B dikurangi, berarti X2 dikurangi X1 itu ya 2 dikurangi Y1, nah itu Z2 dikurangi Z1. Nah jadi atau bisa juga teman-teman AB sama dengan X2 dikurangi X1I dikurangi Y2 dikurangi Y1J yang dikurangi Z2 dikurangi Z1K. Nah jadi bisa dalam vektor, terus bisa juga kita bentuk vektor AB sama dengan vektor kolom, dan ini juga vektor baris. Oke, jadi teman-teman untuk diingat bahwa I, J, dan K itu adalah vektor satuan. Nah, operasi vektor. Dan untuk operasi vektor itu sama dengan operasi yang lainnya yang sudah kita kenal. Jadi yang pertama kita akan melihat yaitu penjumlahan vektor. Nah, jadi teman-teman untuk penjumlahan vektor, misalnya jika vektor A itu sama dengan X, Y, dan vektor B sama dengan misalnya jika vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B X2, Y2, maka untuk menjumlahkannya berarti vektor A ditambah vektor B itu sama dengan untuk vektor A-nya X1 ditambah dengan X2, setelah itu Y1 ditambah dengan Y2. Nah, jadi begini ya teman-teman untuk menjumlah vektor. Vektor A, komponen dari vektor A X1 ditambah dengan komponen vektor yang pertama itu X2, itu pun dengan Y1 dengan Y2. Nah, kita akan masuk pada contoh soal. Misalnya untuk vektor A misalnya 2,3 dan vektor B itu sama dengan 4,6. Jadi pertanyaannya, tentukan vektor A ditambah vektor B. Nah, jadi untuk jawab tinggal kita masukkan pada rumus komponennya di atas, misalnya vektor A tambah vektor B itu sama dengan, nah jadi di sini kita ketahui bahwa di sini adalah X1, X2, Y1 dengan Y2. Nah, kita tinggal masukkan, yaitu untuk X1 nya sama dengan 2 ditambah Y1 sama dengan 4. Untuk X1 ditambah X2 berarti 2 ditambah 4, 3 ditambah 6. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6, 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, jadi hasil penjumlahan dari vektor A 2,3 dan vektor B 4,6 itu sama dengan 6,9. Oke ya. Kita sudah melihat penjumlahan vektor. Jadi yang kedua kita akan lihat pada pengurangan vektor. Nah, jadi teman-teman, ini pengurangan dan penjumlahan itu hampir sama cara pembacanya, tinggal yang beda yaitu di tanda kurang. Jadi misalkan ada
vektor A itu sama dengan x1 y1 dan vektor B itu x2, y2, maka untuk vektor A itu dikurangi dengan vektor B itu tinggal x1 dikurangi x2 y1 dikurangi y2. Oke, jadi sama dengan penjumlahan tapi bedanya di tanda kurang. Berarti misalnya kita mempunyai soal, misalkan vektor A itu sama dengan 7,8 dan vektor B itu sama dengan 2,2. Nah, di sini misalnya tentukan vektor A dikurangi vektor B. Nah, jadi untuk penyelesaiannya seperti vektor A dikurangi vektor B berarti x1-nya 7 dikurangi dengan x2-nya 2. Setelah itu y1-nya sama dengan 8 sedangkan y2-nya sama dengan 2. Jadi 7 dikurangi 2 sama dengan 5, 8 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, jadi hasil pengurangan vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 5,8. Oke. Setelah kita ke pengurangan vektor, kita akan melihat jadi perkalian skalar. Kalian skalar 2 vektor. Ketiga. Nah, jadi untuk perkalian skalar, itu misalnya jika K adalah bilangan real atau skalar, maka dapat bahwa K, misalnya skalar K dikali dengan vektor A, berarti hasilnya K dikali X, K dikali Y. Nah, ini mudah saja teman-teman, tinggal misalnya dalam sebuah soal nanti jika sudah diketahui nilai dari K, maka mudah kita untuk mengetahui perkalian skalar K dengan vektor. Misalnya kita punya soal untuk K atau skalarnya misalnya 2 dengan vektor A itu sama dengan 9,5. Jadi mudah saja teman-teman, berarti K dikali vektor A itu sama dengan K nya sama dengan 2, berarti 2 dikali dengan 9,2 dikali dengan 5. 2 kali 9, 18, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk skalarnya sama dengan 18,10. Masih vektor. Jadi sekarang kita akan masuk pada pengoperasian vektor. Dalam pengoperasian vektor, itu apabila diketahui terdapat 2 buah vektor A dan B, maka cara menghitung penjumlahan vektor A dan vektor B dapat dilakukan dengan metode seperti berikut. Nah, yang pertama misalnya vektor A ke B. Nah, jadi kita akan mengenal yang pertama metode segitiga. Oke. Jadi apa itu metode segitiga? Jadi untuk langkah-langkah membuat metode segitiga itu yang pertama, letakkan pangkal vektor B berhimpitan dengan pangkal vektor A. Misalnya di vektor A berhimpitan dengan vektor B.
Ini vektor A dari vektor B dihubungkan dengan vektor A, lalu kemudian tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Oke, dari ini. Nah, jadi maka misalnya kita buat di sini misalnya luas garisnya sama dengan vektor R. Nah, jadi maka garis vektor R itu adalah hasil penjumlahan kedua vektor tersebut. Berarti vektor R itu sama dengan A tambah B, atau vektor A ditambah vektor B. Dan sudah ya. Nah, yang kedua kita akan mengenal metode jajar genjang. Oke. Nah, metode jajar genjang itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikutnya. Yang pertama, letakkan pangkal vektor A dan vektor B saling berdekatan. Ya. B, ini vektor A, vektor B. Lalu kemudian tarik garis putus-putus yang sejajar dengan vektor sampai bertemu pada satu titik. Oke. Nah, jadi sekarang tarik garis dari pangkal kedua vektor sampai ke titik pertemuan garis putus-putus. Dan di sini tarik garis dari pangkal vektor A. Maka vektor R, di sini vektor R itu adalah hasil penjumlahan dari kedua vektor tersebut. Ya. Jadi untuk vektor R itu hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Berarti vektor R itu sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, jadi teman-teman untuk rumus vektor hasil penjumlahan secara metode jajar genjang itu yaitu teman-teman yang pertama untuk panjang vektor A ditambah panjang vektor B itu sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat kan, tambah 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B itu dikali dengan cos theta. Oke, jadi saya ulangi, untuk hasil penjumlahan secara metode jajar genjang itu panjang vektor A ditambah panjang vektor B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat vektor B tambah 2 dikali panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, teman-teman, ini untuk penjumlahan. Nah, sekarang untuk pengurangan itu sama dengan vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan akar dari panjang vektor A kuadratkan tambah panjang vektor B dikuadratkan, nah tinggal dikurangi 2 panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah ya, jadi yang di atas ini adalah penjumlahan dari hasil metode jajar genjang, yang bawah adalah pengurangan. Nah, untuk lebih mendalami tentang penjumlahan dan pengurangan metode jajar genjang, kita akan masuk pada contoh soal. Nah, yang pertama misalkan
saya mempunyai soal dari dua vektor A dan vektor B masing-masing mempunyai besar dan vektor A sama dengan 6 satuan dan untuk panjang vektor B itu sama dengan 8 satuan. Jadi sudut antara kedua vektor itu adalah 60. Jadi pertanyaannya, tentukan besar resultan vektor panjang vektor A tambah vektor B. Nah, untuk penyelesaiannya, misalnya yang sudah diketahui untuk vektor A dan vektor B mempunyai masing-masing besar. Untuk vektor A sama dengan 6 satuan, vektor B itu sama dengan 8 satuan, dan sudut antara kedua vektor adalah 60. Nah, jadi pertanyaannya tadi, tentukan besar resultan vektor Nah, kita tinggal masuk pada rumus penjumlahan vektor yang pada metode jenjang, yaitu A tambah vektor B sama dengan akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan dikurangi 2 dikali panjang vektor A kali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Menjadi di sini untuk vektor A nya sama dengan 6, berarti 6 kuadrat ditambah untuk vektor B nya sama dengan 8 kuadrat. Bukan dikurang ya, ditambah. Oke, jadi ditambah 2 dikali 6 dikali 8, dan jadi dikali dengan cos theta. Jadi di sini cos sudutnya sama dengan 60, berarti cos 60. Dan jadi 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 ditambah 2 dikali 6 dikali 8 sama dengan 96 dikali dengan cos 60 itu sama dengan 0,5. Berarti 36 ditambah 64 ditambah 96 dikali 0,5 sama dengan akar dari 148. Nah, jadi untuk besar resultan vektor A tambah vektor B itu sama dengan akar dari 148. Oke. Jadi yang kedua kita akan masuk pada pengurangan vektor pada jenjang dengan soal yang sama. Berarti sini resultan vektor A dikurangi B, yang berarti sini vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan akar dari yang vektor kuadratkan dikurangi 2 dikali vektor A vektor B cos 60. Nah, berarti
Untuk vektor A nya sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 dikali 6 dikali dengan 8 cos 60 sama dengan setengah atau 0,5. Menjadi 36 ditambah 8 kali 8 sama dengan 64 dikurangi 2. Menjadi di sini 2 dikali 6 dikali 8 sama dengan 96 dikali 0,5 berarti 100 dikurangi 96 dikali 0,5 sama dengan 48. Nah, jadi hasilnya sama dengan akar 52. Nah, jadi untuk besar resultan vektor dikurangi B itu sama dengan akar 52. Oke. Terakhir kita akan membahas tentang proyeksi vektor. Nah, dalam proyeksi ini ada dua yang akan kita bahas, yaitu yang pertama proyeksi skalar. Yang pertama tentang proyeksi skalar. Nah, jadi untuk mengetahui rumus dari proyeksi skalar, teman-teman, kita akan melihat pada rumus perkalian titik atau dot produk, di mana vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos 0. Nah, jadi bukan cos tapi cos theta. Nah, jadi theta itu sama dengan sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, jadi karena kita melihat tentang vektor A cos theta adalah panjang bayangan atau proyeksi dari A ke arah B. Nah, jadi kita ketahui di atas bahwa vektor A dikali vektor B itu sama dengan A B. Yang ini ya, yang di atas. Jadi jika ingin mencari panjang dari bayangan vektor A, panjang vektor A cos theta, maka di A cos A, panjang vektor A cos theta, berarti tinggal vektor A dikali dengan vektor B per panjang dari vektor B. Nah, kita dapat dari sini ya. Jadi A cos 0 itu dapat dari A sama dengan A di vektor A dikali vektor B itu dibagi dengan panjang dari vektor B. Oke. Yang berikut, untuk memahami materi ini kita akan masuk pada contoh soal. Di proyeksi skalar kita akan masuk pada satu contoh soal. Jadi bunyi soalnya, sebuah benda didorong dengan gaya vektor F sama dengan 10,5 Newton dan bergerak panjang arah vektor A sama dengan 3,0 meter. Jadi pertanyaannya, hitung komponen gaya yang searah gerak benda. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, jadi yang diketahui bahwa untuk gaya vektor F itu sama dengan 10,5 Newton, sedangkan bergerak sepanjang arah vektor A itu sama dengan
3 dengan 0 gitu. Nah, jadi itu komponen gaya yang searah gerak benda. Nah, jadi rumus proyeksi vektor G atau vektor A vektor F itu sama dengan vektor F dikali dengan vektor A per panjang dari vektor A. Nah, jadi yang pertama kita mencari dulu. Jadi vektor F dikali dengan vektor A. Jadi saya lanjutkan di sini ya. Jadi untuk vektor F dikali dengan vektor A, yang pertama untuk vektor F itu sama dengan 10 dikali dengan 3 dan vektor A komponen X di vektor A berarti 10 dikali 3 ditambah dengan 5 dikali dengan 0 berarti 10 kali 3 sama dengan 30 berarti 30 ditambah 5 kali 0 sama dengan 0 berarti untuk vektor F dikali vektor A itu sama dengan 30. Nah, sekarang kita akan melihat panjang vektor A. Berarti panjang vektor A tinggal karena untuk vektor A sama dengan 0 berarti 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat dengan 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 0 berarti akar 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Nah, kita tinggal masuk pada berarti proyeksi vektor A itu sama dengan 30 dibagi dengan 3. Nah, karena sudah kita kalikan vektor F dikali dengan vektor A berarti hasilnya 30 berarti dibagi dengan panjang dari vektor A sama dengan 3 berarti sama dengan 10. Nah, jadi komponen T yang searah dengan gerak benda itu sama dengan 10 Newton. Oke ya. Nah, yang berikut kita akan masuk pada yang terakhir yaitu tentang proyeksi vektor. Ya, tentang proyeksi vektor yang kedua, proyeksi vektor. Rumus dari proyeksi vektor. Jadi proyeksi vektor itu berarti bukan hanya panjangnya, tapi juga arahnya sama seperti vektor B. Nah, jadi agar sesuai kita kalikan vektor satuan dari B, yaitu vektor satuan B itu sama dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Jadi untuk vektor satuan dari B itu kita kalikan dengan proyeksi skalar. Jadi proyeksi vektor itu sama dengan proyeksi skalar dikali dengan vektor satuan dari B. Jadi untuk proyeksi skalar tadi kita mendapatkan vektor A dikali vektor B itu per panjang dari vektor B dikali dengan untuk vektor satuan dari B itu sama dengan vektor B per panjang dari vektor B. Nah, jadi kita akan menghasilkan untuk vektor A dikali vektor B dikali vektor B berarti vektor A dikali vektor B itu dikali dengan vektor B. Nah, sedangkan untuk panjang vektor B dikali panjang vektor B itu sama dengan panjang vektor B kuadrat. Nah, jadi ini adalah rumus untuk proyeksi vektor.
ya. Nah sekarang untuk lebih memahami materi ini tentang proyeksi vektor, kita akan lihat satu soal saja ya. Nah misalkan kita mempunyai vektor A itu sama dengan 2,3 dan vektor B itu sama dengan 4,1. Nah jadi tentukan proyeksi dari vektor. Nah untuk soal ini kita menggunakan rumus proyeksi vektor itu sama dengan vektor A dikali vektor B dikali B, terus di sini oke. Jadi kita akan melihat dulu vektor A dikali vektor B. Nah cara penyelesaiannya yaitu vektor A dikali dengan vektor B dengan vektor A sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3 dikali ini tadi minus 1, 4, minus 1 berarti 3 dikali dengan minus 1. Nanti 2 kali 4, 8 dikurangi 3 sama dengan 3. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah ini untuk vektor A dikali dengan vektor B. Nah sekarang kita akan melihat untuk panjang dari vektor B. Panjang dari vektor B. Panjang dari vektor B berarti 4 kuadrat ditambah dengan minus 1 kuadrat. Berarti 4 kali 4 dengan 16 ditambah 1 berarti akar 17. Sekarang kita bisa masuk pada rumus proyeksi vektor, di mana tadi vektor untuk vektor A dikali vektor B sama dengan 5, berarti 5 per 17 untuk panjang vektor B sama dengan dikali dengan vektor B berarti 4, minus 1. Nah, jadi hasilnya untuk 5 kali 4 sama dengan 20, 5 dikali minus 1 sama dengan minus 5 per akar 17. Nah, kalau bisa kita pisahkan berarti 20 per akar 17, 5 per akar 17. Jadi berarti proyeksi vektor A dan proyeksi vektor B itu sama dengan 20 per akar 17 dan 5 per akar 17. Demikian saja materi yang saya paparkan tentang materi vektor. Jadi semoga apa yang saya jelaskan tentang berkaitan dengan materi vektor itu bisa berguna untuk adik-adik sekalian.